Selamat siang semuanya dan Bu Wina Puspitasari MSI selaku dosen pengampu komunikasi antar budaya. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Sekar Kinanti, saya sendiri, dan Asil Kanza, lalu ada Kenny Birespati. Kami akan mempresentasikan chapter 9 yang bertema tentang Cultural Influences on Context, the Educational Setting. Yang pertama, pengaruh budaya pada konteks. Latar belakang. Budaya tidak dapat dipisahkan dari pendidikan. Orang-orang yang dibesarkan dalam budaya yang beragam dididik sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan dari budaya mereka. Jadi, ketika orang mungkin secara biologi sama, mereka tumbuh menjadi berbeda secara sosial karena pengalaman budaya mereka. Karena dampak mendalam yang dimiliki sekolah terhadap interaksi antar budaya, pendidikan adalah fokus utama dari bab ini. Pertama, Anda dapat memperoleh wawasan berharga tentang budaya dengan mempelajari persepsi dan pendekatannya terhadap pendidikan. Sebaliknya, banyak orang Latin yang memandang pendidikan dan sekolah sebagai hal yang berkaitan erat namun berbeda. Bagi banyak orang Latin, pendidikan adalah koneksi. Syarat pertama untuk mencapai kemampuan komunikatif multikultural yang kompeten dalam lingkungan pendidikan adalah memahami dinamika yang terkait dengan budaya dan pendidikan. Mengubah dinamika pendidikan. Menurut The Condition of Education tahun 2008, sebuah laporan oleh Pusat Statistik Pendidikan Nasional, pendaftaran di sekolah umum Amerika meningkat ke titik tertinggi sepanjang masa, dan badan siswa negara menjadi semakin beragam. Siswa dari budaya bersama beragam membentuk 43% dari pendaftaran sekolah umum, dan siswa Latino sendiri merupakan 1 dari 5 siswa sekolah umum. Selain itu, 20% anak usia sekolah berbicara bahasa selain bahasa Inggris di rumah. Dan sekitar 5% berbicara bahasa Inggris dengan kesulitan. Untuk mengakomodasi siswa dengan populasi yang beragam ini, cara pendidikan berlangsung harus berubah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan semua siswa. Perubahan itu sulit, kadang-kadang disambut tetapi sering tidak. Itu mewakili transisi bagi orang-orang dan masyarakat. Perubahan bagaimanapun memaksa pemeriksaan ulang melihat sesuatu seolah-olah untuk pertama kalinya. Persepsi yang segar ini dapat mendorong pengenalan peluang baru. Sebagai alternatif, refleksi ini dapat memberi kita firasat tentang masa depan. Tidak gelisah atau terputus-putus, perasaan ini terus-menerus dan mencakup masyarakat, institusi, dan orang-orang yang menyusunnya. Inilah gambaran-gambaran yang memicu reformasi pendidikan yang telah menjadi pertemuan lintas budaya yang melibatkan keragaman etnis, pandangan dunia, dan gaya hidup dan belajar. Pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural di Amerika Serikat, kata Bennett, adalah sebuah pendekatan untuk belajar mengajar yang didasarkan pada nilai-nilai dan keyakinan demokrasi dan menegaskan pluralisme budaya dalam masyarakat yang saling bergantung. Dalam demokrasi pluralistik seperti Amerika Serikat, pendidikan multikultural menyatakan bahwa tujuan utama pendidikan publik adalah untuk mendorong perkembangan intelektual, sosial, dan pribadi semua siswa hingga potensi tertinggi mereka. Tujuan menghadirkan tantangan yang telah mengakibatkan ketegangan dan ketidaksepakatan di antara orang-orang yang berkehendak baik. Di bagian ini kita akan mengeksplorasi bagaimana sekolah-sekolah Amerika Serikat menanggapi tantangan keragaman budaya. Pertama, kita akan mengkaji tantangan pendidikan multikultural. Selanjutnya, kita akan melihat preferensi pembelajaran budaya. Ketiga, kita akan mengkaji gaya interaksi budaya. Culture of learning. Setiap orang memiliki cara masing-masing untuk mengumpulkan dan memproses informasi yang terwujud dalam cara dia belajar dan memecahkan masalah dalam situasi sehari-hari. Kemampuan kognitif pribadi ini yang diperoleh melalui proses sosialisasi yang panjang disebut preferensi belajar. Perkembangan kognitif kita ditentukan oleh tuntunan lingkungan tempat kita dibesarkan. Seseorang akan pandai melakukan hal-hal yang penting baginya dan yang seringnya lakukan.
Preferensi pembelajaran yang beragam dapat menjadi keuntungan bagi pendidikan. Preferensi belajar harus dilihat sebagai alat untuk meningkatkan prestasi sekolah dari siswa yang beragam dengan menciptakan lebih banyak keselarasan budaya dalam proses belajar mengajar. Anak-anak yang memasuki kelas multikultural berasal dari latar budaya yang beragam dan membawa ide-ide yang berbeda tentang pendidikan. Hal ini menimbulkan dua mata pelajaran yang relevan dengan pendidikan multikultural. Yang pertama, cultural ways of knowing. Yang kedua, cultural learning preferences. Kedua masalah ini mempengaruhi bagaimana siswa belajar dan berpartisipasi dalam proses pendidikan. Berikut ini adalah penjelasan tentang cultural ways of knowing. Meskipun saat ini banyak budaya bergantung pada sains dan metode ilmiah untuk memperoleh pengetahuan baru, budaya asli seringkali bergantung pada pengetahuan tradisional yang diperoleh melalui pengalaman langsung. Contohnya, penduduk asli Hawaii tradisional percaya bahwa pemikiran berasal dari usus yang menghubungkan hati dan pikiran. Dalam budaya Hawaii, perasaan dan emosi tidak dapat dipisahkan dari pengetahuan, kebijaksanaan, dan kecerdasan. Yang selanjutnya ada penjelasan tentang cultural learning preferences. Preferensi belajar adalah pola perilaku dan kinerja yang konsisten berdasarkan pendekatan individu dan pengalaman. Hal ini merupakan gabungan dari karakteristik kognitif, afektif, dan perilaku fisiologis yang berfungsi sebagai indikator yang relatif stabil tentang bagaimana siswa merasakan, berinteraksi, dan merespon lingkungan belajar. Di sini ada dua approaches to learning. Yang pertama ada 4 bipolar scales. Ini yang terdiri dari 4 sub. Yang pertama itu ada field independence versus field sensitivity. Preferensi pembelajaran ini didasarkan pada bagaimana orang cenderung mempersepsikan atau memahami lingkungan mereka dan apakah mereka fokus pada bidang tersebut atau berkonsentrasi pada lingkungan tertentu saja. Terus yang kedua ada cooperation versus competition. Gaya belajar ini mencerminkan apakah siswa lebih suka bekerja sama dalam lingkungan yang kooperatif atau bekerja secara mandiri dalam persaingan satu sama lain. Siswa dari budaya kolektif mengharapkan dan menerima kerja kelompok. Pada kenyataannya, mereka sering bekerja lebih keras dalam kelompok daripada bekerja sendiri. Yang selanjutnya, itu ada trial and error versus watch then do. Beberapa orang lebih suka belajar dengan melibatkan diri dalam tugas dan belajar melakukannya dengan cara coba-coba, sedangkan yang lain menginginkan demonstrasi dan ingin mengamatinya terlebih dahulu. Kemudian baru mencoba melakukan tugas itu. Banyak siswa mainstream Amerika lebih suka memecahkan masalah dan mencapai kesimpulan melalui coba-coba. Pendekatan ini tidak umum di semua budaya, seperti yang dicatat oleh Guzman dalam banyak budaya. Individu diharapkan untuk terus menonton bagaimana sesuatu dilakukan berkali-kali dan selama yang diperlukan sampai mereka merasa bisa melakukannya. Yang terakhir ada tolerance versus intolerance for ambiguity. Klasifikasi ini mencerminkan seberapa baik orang menghadapi ambiguitas. Siswa dari beberapa budaya berpikiran terbuka tentang kontradiksi, perbedaan, dan ketidakpastian. Siswa dari budaya lain lebih menyukai lingkungan yang terstruktur dan dapat diprediksi dengan sedikit perubahan. Yang kedua itu model of learning styles based upon the work of Carl Jung. Yang pertama ada mastery, sensing thinking learners. Siswa dengan preferensi belajar mastery cenderung realistis, praktis, dan apa adanya. Mereka lebih efisien dan berorientasi pada hasil, lebih menyukai aktivitas daripada kata-kata, dan partisipasi daripada teori. Yang kedua ada understanding atau intuitive feeling learners. Siswa-siswa ini teoritis, intelektual, dan berorientasi pada pengetahuan.
Mereka menikmati ditantang secara intelektual dan mencari tahu sendiri. Mereka ingin tahu tentang ide-ide, memiliki toleransi terhadap teori, menikmati masalah yang kompleks, dan peduli dengan konsekuensi jangka panjang. Mereka lebih suka belajar dengan mengikuti pendekatan yang logis, terorganisir, dan sistematis. Mereka suka merencanakan dan mengatur ide-ide mereka dan memastikan sumber daya apa yang diperlukan sebelum mengerjakan suatu tugas. Yang selanjutnya adalah self-expressive intuitive feeling learners. Siswa dengan intuitif belajar preferensi biasanya ingin tahu, berwawasan luas, dan imajinatif. Mereka adalah orang-orang yang berani bermimpi, berkomitmen pada nilai-nilai mereka, terbuka untuk menyelidiki alternatif, dan terus mencari cara baru dan tidak biasa untuk mengekspresikan diri. Yang terakhir ada interpersonal atau sensing feeling learners. Peserta didik sensing feeling bersifat sosial, ramah, dan diarahkan secara interpersonal. Mereka peka terhadap perasaan mereka sendiri dan orang lain. Kepentingan mereka terletak pada hal-hal yang secara langsung mempengaruhi kehidupan masyarakat daripada fakta atau teori impersonal. Yang selanjutnya di sini ada relational style for learning. Istilah gaya relasional mengacu pada orang berhubungan satu sama lain, seperti aspek lain dari perilaku manusia, bagaimana orang berinteraksi dengan orang lain yang dipelajari melalui konteks budaya. Relational styles ini ada 3. Yang pertama, dependensi atau independence. Gaya relasional ini mencerminkan sejauh mana siswa mengandalkan dukungan, bantuan, dan pendapat guru mereka. Grossman menyoroti beberapa perbedaan budaya mengenai gaya relasional ini, ketika dia mencatat bahwa dibandingkan dengan siswa Eropa Amerika, banyak tetapi tidak semua siswa non-Eropa Amerika, terutama Hispanik Amerika, penduduk asli Amerika, Filipina Amerika, dan Asia Tenggara Amerika, cenderung tertarik untuk mendapatkan arahan dan umpan balik dari guru mereka. Yang ketiga ada participation atau passivity. Beberapa siswa suka terlibat aktif dalam proses pembelajaran, sementara yang lain lebih memilih untuk pasif. Beberapa budaya melatih anak-anak mereka untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan dan terlibat dalam diskusi. Yang ketiga itu ada impulsivity atau reflectivity. Siswa dari latar belakang budaya yang berbeda mungkin berbeda dalam cara mereka memikirkan suatu pertanyaan atau masalah sebelum sampai pada suatu kesimpulan atau menyatakan suatu jawaban. Di Amerika Serikat, siswa diajarkan untuk membuat tanggapan cepat terhadap pertanyaan, seperti yang diamati oleh Goldnick dan Chin. Siswa impulsif merespon tugas dengan cepat. Mereka adalah yang pertama mengangkat tangan untuk menjawab pertanyaan guru dan yang pertama menyelesaikan tes. Di sini ada cultural motivation styles. Selain memiliki gaya belajar tertentu, budaya juga menekankan alasan khusus untuk terlibat dalam pembelajaran. Alasan ini disebut gaya motivasi dan merupakan alasan yang mendasari mengapa siswa ingin belajar. Apa yang memotivasi siswa untuk belajar adalah perhatian utama bagi pendidik multikultural yang harus menyadari dan menggunakan berbagai teknik motivasi yang sesuai dengan latar belakang budaya siswa mereka. Di sini ada 4 motivation styles. Yang pertama, intrinsic motivation. Beberapa siswa memiliki dorongan internal untuk berhasil. Inilah yang disebut motivasi intrinsik. Yang kedua ada extrinsic motivation. Siswa yang membutuhkan motivasi ekstrinsik tidak memiliki dorongan internal dan perlu dirangsang oleh imbalan eksternal. Contohnya pada siswa Asia dan Asia Amerika lebih mungkin daripada siswa lain untuk termotivasi secara ekstrinsik, seperti yang diamati Yao. Anak-anak Asia sering ditemukan termotivasi secara ekstrinsik oleh orang tua dan kerabat mereka. Mereka belajar keras karena ingin menyenangkan orang tua dan membuat kerabat mereka terkesan. Yang selanjutnya ada learning on demand.
terjadi dalam lingkungan pendidikan yang memiliki kurikulum yang ditetapkan. Siswa diharapkan untuk mempelajari apa yang dijadwalkan tanpa memperhatikan minat khusus mereka. Yang terakhir ada learning when interested. Dalam beberapa budaya, orang percaya bahwa mereka seharusnya hanya memiliki untuk mempelajari apa yang berguna dan menarik bagi mereka daripada memperoleh informasi hanya demi memperoleh informasi. Gaya motivasi ini disebut sebagai belajar ketika tertarik. Siswa dari budaya dengan orientasi ini cenderung berkembang ketika mereka diizinkan untuk mempelajari topik yang menarik dan relevan dengan mereka. Yang selanjutnya adalah language diversity in multicultural education. Bahasa adalah dinamika sosial yang penting dan signifikan dalam kelas multicultural. Bahasa adalah sistem substitusi simbolis yang memungkinkan kita berbagi pengalaman dan keadaan internal kita dengan orang lain. Yang selanjutnya ada extent of diversity. Bahasa menjadi dasar untuk kategorisasi dan pembentukan in-groups dan out-groups, terutama dalam konteks kelembagaan di mana bahasa-bahasa yang dituturkan memiliki status yang tidak setara. Bahasa seringkali menjadi simbol batas kelompok, dan oleh karena itu dapat menjadi sumber konflik dan ketegangan antar kelompok. Sayangnya, respon sistem pendidikan terhadap siswa yang menggunakan bahasa tidak baku cukup sering terjadi dalam berbagai kebijakan dan praktik sekolah, bahkan yang menyerukan toleransi berbahasa. Selanjutnya ada language and identity. Seperti yang dicatat Tikar, tidak mengherankan bahwa bahasa ibu kita sering disebut sebagai bahasa ibu kita. Sebuah istilah yang mengingat ingatan dan pengaruh kita yang paling awal. Bahasa ibu seseorang memiliki makna yang dalam karena merupakan benih identitas yang berkembang saat anak-anak tumbuh. Sistem sekolah mereka didorong untuk berasimilasi ke dalam budaya berbahasa Inggris karena kecakapan akademik dalam keterampilan bahasa Inggris mempengaruhi kemampuan siswa untuk beradaptasi secara sosial di sekolah dan juga sangat memprediksi keberhasilan akademik di Amerika Serikat. Untuk melakukannya, saya percaya akan membuat saya menjadi objek ejekan bagi keluarga dan teman-teman saya. Guru dapat menengahi proses yang sulit ini dengan menunjukkan rasa hormat terhadap bahasa ibu siswa mereka dan dengan demikian memudahkan adaptasi siswa terhadap budaya berbahasa Inggris. English Language Learners ELL atau English Language Learners harus memperhatikan aspek kognitif dari pembelajaran materi pelajaran dan masalah linguistik dalam pembelajaran bahasa Inggris. Oleh karena itu, ELL harus tampil pada tingkat kognitif dan linguistik yang jauh lebih tinggi daripada rekan-rekan mereka yang berbahasa Inggris yang hanya berurusan dengan aspek kognitif pembelajaran. Masalah yang ditimbulkan menurut McKeown adalah bahwa semakin tinggi tingkat kelas, semakin terbatas kemampuan berbahasa Inggris yang mungkin membebani siswa karena pada tingkat sekolah yang lebih tinggi, beban kognitif dan linguistik lebih berat. IELTS datang dari negara-negara yang mungkin menekankan urutan kurikuler yang berbeda, tujuan konten, dan pedagogi instruksional. Teachers Multicultural Competence. Kompetensi budaya mencerminkan internalisasi nilai dan perilaku yang harus dimiliki seorang guru dapat berinteraksi secara efektif dalam lingkungan budaya yang beragam. Seorang guru yang kompeten secara budaya memahami bahwa budaya menciptakan harapan tentang perilaku yang sesuai untuk guru dan siswa dan menentukan cara terbaik untuk belajar. Dengan pandangan optimis ini, 4 topik yang yakin dapat mengarah pada pengembangan komunikasi kelas yang kompeten secara budaya adalah yang pertama kompetensi multikultural, yang kedua ruang kelas kultural, yang ketiga pencapaian kompetensi komunikasi multikultural, yang terakhir menggunakan strategi komunikasi multikultural yang efektif. Becoming multiculturally competent. Proses menjadi kompeten secara multikultural adalah proses di mana mengembangkan kompetensi dalam berbagai cara untuk memahami, mengevaluasi, percaya, dan melakukan. Menurut Spring, guru yang kompeten secara multikultural dapat mengenali ketika
merencanakan pembelajaran dan kegiatan kelas lainnya. Perbedaan budaya dalam cara siswa melihat, mengetahui, dan saling berhubungan dengan pengetahuan dan lingkungan kelas lingkungan. Yang saya memahami bagaimana budaya mereka sendiri mungkin berbeda dari budaya siswa mereka. Dan terakhir, rencanakan kegiatan yang akan membantu siswa memahami perbedaan budaya, penyebaran konflik budaya, dan hubungan antara perbedaan budaya dan ketidaksetaraan. Understanding self. Sejauh mana perilaku mengajar akan menjadi perpanjangan dari sebuah budaya sendiri secara eksklusif atau akan menghubungkan budaya siswa yang ajar dapat dipengaruhi oleh persepsi Anda tentang hubungan antara budaya dan praktik sekolah, keyakinan politik, dan konseptualisasi pembelajaran sekolah. Karena nilai-nilai guru mempengaruhi hubungan mereka dengan siswa dan dengan keluarga siswa, guru harus mendamaikan perasaan negatif terhadap budaya, bahasa, dan kelompok etis. Understanding diversity. Seorang guru juga harus memperoleh keterampilan yang dibutuhkan untuk menerjemahkan pengetahuan itu ke dalam pengajaran yang efektif dan kurikulum yang diperkaya. Dalam konteks pendidikan, di mana kompetensi budaya menandu pengembangan lingkungan sosial, rasa kebersamaan sangat penting. Classrooms of Multicultural Education. Tujuan utama dalam pendidikan multikultural adalah membuat semua siswa merasa diterima dan betah di lingkungan belajar mereka. Lesson Barber dan Meir menekankan poin penting agar sekolah menjadi tempat yang memungkinkan siswa menjadi siapapun yang mereka inginkan. Pertama-tama sekolah harus menjadi tempat di mana siswa diakui dan dirayakan pada apa adanya. Ruang kelas multikultural berhasil hanya sejauh mereka menyediakan konteks bagi siswa dengan pengalaman yang berbeda untuk menjalin hubungan satu sama lain, sementara kemungkinan mereka untuk mempertahankan identitas mereka. Salah satu pendekatan untuk memenuhi tujuan sepenting ini adalah untuk menciptakan ruang kelas yang mencerminkan dimensi budaya bermasyarakat, kedua mengembangkan kelas yang berdiferensiasi. Classroom as community. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh sekolah yang melayani populasi yang beragam secara budaya dan bahasa adalah membawa pengalaman pendidikan yang disediakan oleh sekolah sesuai dengan aspirasi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat yang dilayaninya. Untuk mencapai tujuan ini, Ramsey menyarankan bahwa pendidikan harus menjauh dari praktik pengajaran yang mengecualikan dan mengabaikan keragaman dan bergerak ke arah pendekatan pengajaran yang mengakui dan menggabungkan perbedaan ini dalam semua aspek pendekatan instruksional mereka. Untuk menciptakan komunitas kelas, Shade, Kelly, and Oberg menyarankan beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama, komunitas belajar itu mengundang. Yang kedua, kepemimpinan komunitas belajar mengirimkan pesan pribadi yang mengundang. Selanjutnya, ruang kelas yang mengundang memiliki kendali yang kuat, konsisten, dan penuh kasih. Yang terakhir, komunitas belajar yang mengundang memberi siswa perasaan bahwa mereka dapat menyelesaikan tugas yang diminta dari mereka. The differentiated classroom. Guru harus membagi waktu dan energinya antara mengajar anak-anak kecil yang belum pernah melihat atau memegang buku dan tidak bisa membaca atau menulis, dan mengajar siswa yang lebih tua dan lebih maju yang kurang tertarik dengan apa yang dilakukan siswa yang lebih muda. Sekarang di abad ke-21, Tomlinson menegaskan para guru masih menghadapi tantangan penting dari gedung sekolah satu ruangan yang lama. Bagaimana mereka dapat menjangkau siswa yang menjangkau spektrum kesiapan belajar, minat pribadi, cara-cara yang dibentuk secara budaya secara efektif, melihat dan berbicara tentang dunia dan pengalaman di dunia itu. Di kelas yang berbeda, guru memastikan bahwa siswa bersaing dengan diri mereka sendiri daripada melawan siswa lain. Multicultural communication competence. Penting bagi guru untuk menjaga dialog terbuka dengan mahasiswanya. Ini menunjukkan bahwa guru dan siswa perlu mendiskusikan dan mengasosiasikan preferensi pembelajaran, pola komunikasi, dan harapan tentang prestasi akademik dan perilaku kelas. Kompetensi komunikasi bagaimanapun membutuhkan lebih dari sekedar membuka pintu untuk dialog siswa guru. Leroux menawarkan beberapa ide yang penting yang harus Anda integrasikan ke dalam kepribadian Anda untuk menjadi komunikator multikultural yang efektif.
Perbedaan dalam suatu kelompok budaya mungkin sama besarnya atau lebih besar daripada perbedaan budaya antar kelompok. Multicultural communication strategies. Yang pertama ada immediacy. Guru dapat menggunakan kedekatan yang menggabungkan pendekatan dan perilaku menghindar untuk mengoptimalkan komunikasi guru siswa dan meningkatkan kredibilitas mereka. Tagar membuat beberapa saran pengajaran yang responsif secara budaya yang dapat digunakan guru untuk meningkatkan efek kedekatan. Yang pertama, mengembangkan suasana kelas yang nyaman yang mengintegrasikan keyakinan dan nilai-nilai dari berbagai kelompok budaya, memberikan banyak kesempatan untuk mendiskusikan topik global yang menarik dan relevan bagi siswa. Selanjutnya, hindari percakapan yang mengabadikan perbedaan kami dan mereka, menumbuhkan rasa kolektif berbeda di kelas. Dorong diskusi tentang keyakinan dan praktik budaya yang unik dan tentukan bagaimana mereka disalahgunakan oleh beberapa orang untuk mempertahankan aktivitas teroris. Selanjutnya, peka terhadap kebiasaan budaya yang mungkin berbeda di arus utama, terutama yang berkaitan dengan pakaian dan ritual pribadi. Yang terakhir, ingatkan siswa bahwa sekolah adalah tempat belajar yang aman bagi siswa dari semua latar belakang budaya. Jika mereka merasa tidak aman, dan kewajiban Anda sebagai pendidik untuk secara langsung mengatasi perasaan tidak aman dan atau tidak nyaman mereka. Selanjutnya ada empathy. Kemampuan untuk berkomunikasi secara empatik membutuhkan pembelajaran perilaku dan praktik khusus. Itu terjadi secara optimis. Cooper dan Simmons menawarkan 4 pedoman yang dapat Anda ikuti untuk menjadi komunikator empatik. Yang pertama, komunikasikan iklim yang mendukung. Ruang kelas komunitas seharusnya menciptakan iklim yang mendukung. Yang kedua, memperhatikan perilaku nonverbal siswa serta komunikasi verbalnya. Interpretasi pesan yang efektif mengharuskan menanggapi konten kognitif pesan serta metakomunikasi yang diungkapkan secara nonverbal. Yang ketiga, mencerminkan dan memperjelas perasaan secara akurat dan kecenderungan. Ada kecenderungan untuk lebih mengagapi isi dari apa yang dikatakan oleh orang lain, ide, pikiran, pendapat, dan sikap yang diungkapkan, daripada perasaan yang mereka ungkapkan. Yang terakhir, jadilah asli dan kongruen. Tidak mungkin membina hubungan yang baik dengan siswa jika Anda berkomunikasi dengan cara yang salah atau menyesatkan. Hubungan yang benar-benar konstruktif adalah hubungan di mana para peserta saling menanggapi dengan cara yang jujur dan tulus. Kemudian adalah kesimpulan. Kesimpulan pada materi kelompok kami hari ini adalah sistem pendidikan formal dan informal berusaha memenuhi kebutuhan yang dirasakan masyarakat. Sekolah adalah sarana utama yang dengannya sejarah dan tradisi budaya diturunkan dari generasi ke generasi. Selain itu, sekolah mengajarkan pengetahuan informal tentang suatu budaya dan sekolah adalah kendaraan utama untuk mengajarkan nilai-nilai budaya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.